Shalom semuanya, puji Tuhan, kembali berjumpa lagi dengan saya dalam renungan malam yang kita bisa dengar setiap malam untuk menemani waktu kita sebelum kita tidur. Sangat baik sebelum pikiran kita beristirahat sepanjang malam, kita penuhi dulu dengan firman Tuhan sehingga kita bisa dikuatkan, diingatkan, dan diteguhkan lagi di dalam firman. Dunia yang kita diami bukan semakin hari semakin baik. Kita membutuhkan pegangan firman Tuhan agar kita menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan renungan malam hari ini tanggal 13 Maret 2024 saya beri judul Pertanggungjawaban Iman. Ini diambil dari ayat hafalan kita dari 1 Petrus 3 ayat 15 yang berbunyi demikian. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab. Dan dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut, dan hormat. Haleluya, ayat ini ditulis oleh Rasul Petrus, tentunya seseorang yang pernah menyangkal Tuhan Yesus lalu bertobat dan dipakai Tuhan dengan luar biasa setelah Roh Kudus berdiam di dalam dirinya. Dan Petrus menulis kepada orang-orang pendatang, kepada orang-orang yang tercerai-berai di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitania, dan seluruh orang-orang yang dipilih oleh Allah. Inilah yang menjadi sasaran surat dari Rasul Petrus ini. Petrus memberikan banyak sekali praktikal, hal-hal praktis yang bisa kita ikuti sebagai kehidupan kita sebagai seorang Kristen. Dan salah satu hal yang sangat penting yang Petrus tekankan dalam pasal 3 adalah bagaimana orang percaya harus siap menderita bagi Kristus. Saat kita menderita, kita harus menanggungnya dengan sabar karena kita tahu Kristus pun menderita hal yang sama. Dan salah satu hal yang mungkin bisa terjadi dalam kehidupan anak-anak Tuhan dalam penderitaan adalah saat orang mempertanyakan iman percaya kita. Mengapa engkau percaya kepada Tuhan Yesus? Mungkin kita jumpai ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya mengalami sendiri waktu saya sekolah dari SD sampai kuliah. Saya sekolah di sekolahan yang universitas yang mayoritasnya adalah orang-orang Muslim. Dan mereka seringkali bertanya banyak sekali mengenai Alkitab, mengenai kekristenan. Namun saat itu pengetahuan teologi saya sangat terbatas. Saya hanya bisa menjawab sesuai yang saya tahu. Begitu saya mengerti, saya makin siap lagi. Nah, salah satu hal kalau kita ingin menjadi orang-orang Kristen yang siap menderita bagi Kristus, menjadi orang Kristen yang kuat adalah kita harus berani mempertanggungjawabkan iman percaya kita kepada Kristus. Petrus menyatakan kita harus siap sedia untuk hal itu, mempertanggungjawabkan tentang pengharapan iman yang ada padamu. Kita lakukan itu bukan dengan arogansi, tapi dengan lemah lembut dan hormat, lemah lembut dan hormat. Ayat 16, dengan hati yang nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu, menganiaya kamu, menuduh kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Kita boleh memberikan jawab. Kata pertanggungan jawab di dalam ayat ini berasal dari kata Yunani yang adalah apologia. Dari kata apologia ini muncul kata apologet atau apologet dalam bahasa Inggrisnya, yang berarti mempertanggungjawabkan iman kita, memberikan jawab. Kalau orang mengejek iman kita, kita tidak perlu marah, tapi kita juga tidak boleh hanya berdiam diri. Kita harus memberikan jawab dengan lemah lembut, sehingga mereka siapa tahu bisa diselamatkan dan akhirnya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita dipanggil untuk memberitakan Injil. Kita dipanggil bukan hanya untuk hidup dalam kemewahan, kesenangan semata-mata, tapi kita juga dipanggil untuk siap mempertanggungjawabkan iman kita. Begitu orang lain bertanya, kita harus siap memberi jawab. Karena itulah saudara dan saya harus rajin dan mau mendengarkan firman Tuhan dan membaca firman Tuhan. Membaca renungan firman Tuhan itu sangat baik sekali. Dan mendengar firman seperti ini yang saya sampaikan juga baik sekali.
Durasinya tidak terlalu lama, tapi saudara mendapat pengetahuan sedikit demi sedikit akan firman. Sehingga saat orang lain mempertanyakan iman percaya kita, kita bisa memberikan jawaban dengan kepercayaan diri dari firman yang sudah ada di dalam pikiran kita. Mari jangan takut-takut dan jangan ragu untuk mempertanggungjawabkan iman percaya kita kepada orang-orang yang bertanya kepada kita. Dan renungan firman ini kiranya mengingatkan kita sebelum kita tidur malam untuk kita siap sedia menghadapi hari esok. Siapa tahu hari esok Tuhan mengizinkan kita bertemu dengan orang yang mempertanyakan iman kita. Kita harus siap memberikan jawab, mempertanggungjawabkan iman kita kepada mereka. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam, selamat beristirahat dalam naungan Tuhan. Biar damai Kristus memerintah hati dan pikiran kita, dan kita bisa tidur dengan nyenyak sepanjang malam. Dan besok pagi kita bisa bangun dengan kekuatan tubuh yang baru untuk siap melaksanakan aktivitas kita dengan sukacita bersama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.